Sebelum menonton kisah ini, ada baiknya kamu menyimak terlebih dahulu kisah negeri Saba, agar benang merah perjalanan sejarah ini semakin jelas. Karena dari runtuhnya Saba, Allah sedang menyiapkan panggung besar bagi lahirnya cahaya Islam. Dan kini, kita akan memasuki kisah berikutnya. Mimpi Raja Rabi'ah bin Nasr. Sebuah mimpi yang begitu menggetarkan hati, menyingkap ramalan tentang hancurnya kekuasaan Yaman, datangnya bangsa asing, hingga kabar agung tentang lahirnya seorang nabi terakhir, Muhammad, yang akan membawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Bayangkan sebuah malam sunyi di istana Yaman, seorang raja besar, Rabi'ah bin Nasr, terjaga dengan wajah pucat pasi. Tidurnya diguncang oleh mimpi yang begitu dahsyat, seakan-akan mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi pertanda besar dari langit. Ia melihat api menyala-nyala, keluar dari kegelapan, menyebar luas ke padang dan bukit, melahap segala yang dilaluinya. Detak jantung sang raja berpacu cepat. Apa arti semua ini? Raja pun memanggil para dukun, peramal, dan ahli tafsir mimpi. Tapi ia menantang mereka. Aku tidak akan menceritakan mimpiku. Jika kalian benar, ceritakanlah sendiri apa yang kulihat, lalu tafsirkanlah. Semua terdiam, tak ada yang berani, hingga akhirnya dipanggillah dua peramal terkenal, Satih dan Syikh. Satih berkata, "Wahai Raja, engkau melihat api keluar dari kegelapan, menyebar di padang dan bukit, lalu membakar semua makhluk di sana." Raja terkejut, "Itu benar! Lalu apa maknanya?" Satih menjawab, "Itu tanda bahwa kekuasaanmu akan runtuh. Bangsa Habasyah akan datang, menguasai negeri ini, dan menindas anak-anakmu. Namun setelah itu akan muncul seorang lelaki besar dari keturunan Zu Yazan yang akan membebaskan kaummu. Tetapi kekuasaan lelaki itu pun tidak lama, karena akan diputus oleh seorang nabi suci, utusan Tuhan yang maha tinggi. Nabi itu berasal dari keturunan Quraisy, dari jalur Ghalib bin Fihr bin Malik bin Al-Nadhr. Kekuasaan akan berada di tangan kaumnya hingga akhir zaman." Raja tertegun lalu bertanya, "Apakah zaman itu benar-benar akan berakhir?" Satih menjawab, "Ya, pada hari ketika seluruh manusia dari yang pertama hingga terakhir dikumpulkan. Hari ketika orang baik berbahagia dan orang jahat binasa." Kemudian datang giliran Syikh. Tanpa diberitahu mimpi raja, ia berkata, "Engkau melihat api besar jatuh dari kegelapan, lalu membakar makhluk hidup hingga sirna." Raja kaget karena ucapannya sejalan dengan Satih. Syikh lalu menafsirkan, "Itu adalah tanda kedatangan bangsa Habasyah yang akan menguasai negerimu. Setelah masa panjang, mereka akan dihancurkan oleh seorang lelaki perkasa dari Zu Yazan. Namun pada akhirnya, seorang utusan Allah akan datang membawa kebenaran dan keadilan. Dialah penutup para nabi. Kekuasaan akan berada pada kaumnya hingga hari pemisahan, yaitu hari ketika semua manusia dibangkitkan dan amal mereka dihisab." Raja berkata penuh gelisah, "Apakah benar semua ini?" Syikh bersumpah, "Demi Tuhan langit dan bumi, apa yang kukatakan adalah kebenaran." Ramalan yang disampaikan Satih dan Syikh benar-benar meninggalkan bekas mendalam di hati Raja Rabi'ah bin Nasr. Ia diliputi ketakutan bahwa masa depan yang digambarkan itu pasti terjadi. Karena itu, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan keluarganya. Semua kerabatnya ia bekali, lalu ia menulis surat kepada Raja Persia bernama Sabi'ir bin Khurzad, agar memberi mereka tempat tinggal. Raja Persia itu pun menerima mereka dan menempatkan keturunan Rabi'ah di kota Al-Hirah. Dari garis keturunan inilah lahir seorang tokoh besar bernama Al-Nu'man bin Al-Mundhir, penguasa Al-Hirah di bawah naungan kerajaan Persia. Orang-orang Arab sering datang kepadanya, mengutus perwakilan bahkan memujinya. Nama dan kehormatannya tersebar luas di kalangan bangsa Arab. Bertahun-tahun kemudian, ketika pedang milik Al-Nu'man bin Al-Mundhir sampai di tangan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau bertanya dari mana pedang itu berasal. Jubair bin Mut'im menjawab, "Pedang ini peninggalan Qanu' bin Ma'ad bin Adnan." Namun Ibnu Ishaq menambahkan bahwa siapa sebenarnya orang itu, tidak ada yang tahu dengan pasti. Setelah wafatnya Rabi'ah bin Nasr, kekuasaan di Yaman kembali ke tangan keluarga Tubba, yaitu Hasan bin Tubba As'ad Abu Karib. Sejarah terus berjalan, raja-raja silih berganti, namun kabar tentang datangnya seorang nabi terakhir tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Di masa itulah muncul sosok raja besar Yaman,
Tuba As'ad Abu Karib. Ia seorang penguasa yang menaklukkan negeri-negeri, namun Allah menakdirkan langkahnya terhubung dengan kisah risalah. Perjalanannya membawa pasukan hingga ke Madinah dan Mekkah, lalu lahirlah peristiwa-peristiwa besar yang menjadi pertanda jelas akan kedatangan Nabi terakhir. Ketika Tuba mendekati Madinah dengan niat menghancurkannya, ada sebuah peristiwa kelam yang melatar belakangi amarahnya. Dahulu, ketika singgah di kota itu dalam perjalanannya pulang dari timur, ia meninggalkan salah seorang putranya untuk tinggal bersama penduduk Yatsrib. Namun, putra kesayangannya itu justru dibunuh dengan cara yang hina. Kabar itu membuat hati Tuba membara. Ia bersumpah akan menuntut balas, menebang pohon kurma mereka, membakar rumah-rumah mereka, dan menghapuskan nama kota itu dari peta. Namun 2 rabi Yahudi dari Banu Quraizah datang menemuinya. Mereka berkata, "Wahai Raja, jangan engkau hancurkan kota ini. Sebab kelak, disinilah akan berhijrah seorang Nabi Agung. Ia akan keluar dari Ka'bah di Mekkah dari keturunan Quraisy, dan inilah negeri yang akan menjadi tempat tinggalnya." Kata-kata itu membuat Tuba terdiam. Amarahnya luluh. Ia pun membatalkan niatnya, lalu memeluk agama para rabi tersebut. Sejak saat itu, Madinah terselamatkan, menunggu waktu ditakdirkan menjadi kota Nabi. Perjalanan berlanjut. Ketika pulang menuju Yaman, Tuba singgah di Mekkah. Beberapa orang dari kabilah Hudail mencoba menipunya agar ia merusak Ka'bah. Namun kedua rabi yang bersamanya memperingatkan, itulah rumah Allah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Barang siapa berniat jahat kepadanya pasti binasa. Tuba pun tersentuh. Ia melakukan thawaf, menyembelih 2.000 unta, memberi makan penduduk Mekkah dengan daging, madu, dan minuman. Bahkan, ia mendapat mimpi untuk menutup Ka'bah. Sejak itu, ia menjadi raja pertama yang memberi kiswah kepada Baitullah. Ia juga membersihkan Ka'bah, melarang najis dan darah mendekatinya, serta membuat pintu dan kunci untuk rumah suci itu. Tuba mulai memahami tanda-tanda Allah. Ia bahkan menuliskan syair penuh kerinduan. "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, suci jiwanya. Seandainya umurku sampai ke zamannya, aku akan menjadi penolong dan kerabatnya. Aku akan berperang membela beliau dengan pedang dan meringankan segala beban dari dadanya." Syair itu terus diwariskan hingga sampai ke tangan Abu Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi di Madinah. Namun sejarah tidak berhenti di situ. Setelah membatalkan niatnya menghancurkan Madinah, Tuba kembali ke Yaman dengan membawa 2 rabi Yahudi yang sebelumnya telah menasihatinya. Hatinya kini mulai condong kepada tauhid. Ia pun menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang esa. Akan tetapi, ajakan itu ditolak oleh kaumnya. Mereka berkata, "Kami tidak akan mengikuti agamamu kecuali jika diuji dengan api." Di Yaman pada masa itu memang dikenal sebuah tradisi aneh. Mereka meyakini bahwa api suci bisa menjadi hakim dalam perselisihan. Barang siapa yang benar akan selamat darinya, sedangkan siapa yang sesat akan terbakar. Maka digelarlah ujian itu. Orang-orang Himyar, kaum Tuba, datang membawa berhala-berhala mereka sebagai persembahan. Mereka melangkah mendekati api dengan penuh percaya diri. Namun saat api menyala besar dan lidah apinya menjulur, tiba-tiba kobaran itu justru menyambar berhala-berhala mereka dan membakar orang-orang yang membawanya. Mereka pun lari ketakutan, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkan berhala-berhala itu dari api yang melahapnya. Kemudian tibalah giliran 2 rabi yang membawa Taurat. Mereka maju dengan tenang. Kitab suci tergantung di leher mereka. Saat api menyala tinggi seakan hendak memakan mereka, tiba-tiba kobaran itu justru mundur. Tidak membakar mereka, tidak melukai mereka, hanya peluh yang menetes di dahi mereka. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tercengang. Semua menjadi saksi bahwa kebenaran ada pada agama tauhid yang dibawa oleh para rabi itu. Maka banyak dari orang-orang Yaman pun beriman, meninggalkan berhala dan memeluk agama mereka. Itulah awal mula masuknya ajaran tauhid ke negeri Yaman. Sebuah peristiwa yang Allah tunjukkan sebagai tanda bahwa cahaya kebenaran tidak bisa dipadamkan meski api sebesar apapun dinyalakan untuk menolaknya. Tuba wafat dan kekuasaan berpindah ke anak-anaknya. Namun perselisihan, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan membuat negeri Himyar hancur. Bahkan salah seorang putranya, Amr, membunuh saudaranya sendiri karena bujuk rayu kaumnya.
Tetapi pengkhianatan itu justru membuatnya gelisah seumur hidup, tak mampu tidur dihantui dosa. Inilah bukti bahwa siapapun yang berkhianat terhadap darah saudaranya akan kehilangan ketentraman. Satu demi satu, kerajaan besar itu runtuh. Dari Yaman hingga Madinah, dari Ka'bah hingga negeri-negeri Arab, semuanya berjalan menuju satu arah. Persiapan panggung sejarah untuk lahirnya Nabi Muhammad. Allah menjadikan raja perkasa seperti Tubba sebagai bagian dari mozaik sejarah, dari mulut para rabi, dari syair-syair yang diwariskan, hingga perlindungan Ka'bah dengan kiswah, semuanya tanda bahwa risalah terakhir akan datang. Dan benar, berabad-abad kemudian, muncullah seorang nabi dari keturunan Quraisy. Ia berhijrah ke Madinah, kota yang dulu hendak dihancurkan Tubba, dan di sanalah Islam berdiri tegak menyinari seluruh dunia. Demikianlah kisah Tubba, Raja Yaman yang awalnya berniat menghancurkan Madinah, namun akhirnya tunduk pada kebenaran, memuliakan Ka'bah, dan membawa cahaya tauhid ke negerinya. Sebuah tanda bahwa Allah senantiasa menjaga rumahnya, kota sucinya, dan janji akan datangnya Nabi terakhir. Namun, perjalanan sejarah belum usai. Setelah Tubba, Yaman kembali diguncang pergolakan. Muncullah seorang penguasa kejam dari luar garis raja bernama Lakhni Adzu Shanatir yang merampas tahta dan menebar kezaliman. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya dalam rangkaian sejarah yang penuh ibrah ini.